Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bertemu lagi dengan saya Bu Wahyu Ningsih dalam pelajaran bahasa Inggris. Semoga kalian sehat-sehat selalu dan saya harap kalian tidak jenuh untuk mengikuti pembelajaran jarak jauh karena dalam kondisi COVID-19 yang memaksa kalian atau kita semua untuk tetap di rumah, untuk tetap belajar di rumah dan untuk tidak keluar rumah. Oke anak-anakku, sebelum pelajaran dimulai, mari kita berdoa menurut keyakinan masing-masing. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga COVID-19 cepat berlalu dari muka bumi ini dan kita bisa melaksanakan pembelajaran jarak jauh. Berdoa mulai. Selesai. Well, student, last week we have discussed two topics, and the first is passive voice and relative pronoun. And now today I will review the last lesson, passive voice and relative pronoun. Anak-anak, pada minggu yang lalu kita telah belajar passive voice dan relative pronoun. Dan untuk hari ini kita akan mereview passive voice dan relative pronoun. Dan pada hari ini Bu Guru hanya membahas soal-soal yang ada pada penilaian online kemarin ya, dari passive voice dan relative pronoun. Walaupun untuk yang minggu kemarin masih ada beberapa anak yang tidak mengerjakan penilaian online walaupun anak itu masuk ya. Dan untuk hari ini, untuk minggu ini, sebelum kita membahas pada report text, kita review dulu passive voice dan relative pronoun yang pernah kamu kerjakan di penilaian online. Sekarang yang pertama kita bahas dulu yang namanya passive voice ya, passive voice. Oke. Passive voice. Masih ingat passive voice? Polanya bagaimana? Passive voice itu polanya subject plus to be plus verb 3. Dan minggu kemarin, 2 minggu yang lalu saya sudah menjelaskan kegunaan dari passive voice, kemudian polanya apa dari 5 tenses ya. Sekarang kita bahas soal yang kemarin. Ya, kita bahas satu soal yang passive voice. Yang number 1, soal number 1. Daddy drinks a cup of coffee every day. Daddy drinks a cup of coffee every day. Lihat pada kata yang digaris bawahi di situ ada kata drink, ada every day. Maka tenses yang digunakan apa? Drinks pakai S, kemudian every day, setiap hari. Daddy minum secangkir kopi setiap hari. Itu merupakan suatu kebiasaan ya, suatu kebiasaan. Kemudian kalau kalian mengubah menjadi kalimat pasif dari kalimat aktif, kalian harus tahu pola-pola dulu apa tensesnya apa ya. Tensesnya apa itu yang nomor 1, pada waktu kelas 2 kita telah belajar tenses semacam ini. Subjek, kemudian plus drinks ya, kemudian plus drink, kemudian itu ada everyday, itu maka tenses yang digunakan apa? Present tense ya. Kemudian present tense, passive voice-nya dari present tense yaitu subject plus to be plus verb 3 plus by object ya. Jadi to be untuk present tense apa? Is, itu kalau subjeknya he, she, dan it. Kemudian a kalau subjeknya we, you, and they. Kemudian am kalau subjeknya I ya. Sekarang kamu lihat, Daddy drinks a cup of coffee every day. Jadi a cup of coffee itu berubah menjadi subjek ya, karena di sini menggunakan tenses present tense, maka to be-nya is ya. Is, kemudian bentuk ketiga dari drink apa? Drink, drunk, drunk ya. Jadi jawabannya yang mana? A cup of coffee, kemudian followed by to be-nya is. Maka jawabannya yang mana untuk number 1? Jawabannya yang C ya. A cup of coffee is drunk by Daddy every day. Jadi secangkir kopi diminum oleh Daddy setiap hari. Itu karena tensesnya present tense. Sudah jelas ya. Kemudian yang nomor 2. My brother repaired the motorcycle yesterday. Dilihat yang garis bawahi, repaired, kemudian yesterday. Maka tenses yang dipakai apa? Kakakku
memperbaiki sepeda motor kemarin. Nah, ada kata kerjanya, kata kerja bentuk kedua. Kemudian ada kata yesterday, ya. Ada kata yesterday, maka kejadiannya sudah terjadi pada waktu lampau. Maka tense yang dipakai apa? Past tense, ya. Kemudian bentuk passive voice-nya adalah subject plus to be plus verb 3 plus by object. Jadi sama dengan yang present tense, cuma yang to be-nya berbeda. Kalau to be past tense yaitu was and were, ya. Dan sekarang dari option A, B, C, D, jawabannya yang mana? Kemarin masih ingat enggak? Jadi the motorcycle berubah menjadi apa? Subjek. The motorcycle, kemudian to be-nya apa? To be-nya karena the motorcycle maka to be-nya was, kemudian kata kerjanya kata kerja bentuk kedua, kemudian by brother yesterday. Ini kok ada dua jawabannya, ya. Jawabannya yang mana? Jawabannya yang B, ya. The motorcycle was repaired by my brother yesterday. Itu yang C juga betul jawabannya. Dan sekarang the next, number 3. Johan has taken an English course. Johan has taken an English course. Perhatikan yang digarisbawahi. Has taken. Berarti tense-nya apa? Has, kemudian diikuti kata kerja bentuk ketiga. Tense-nya present perfect tense, ya. Polanya subject plus has or have plus verb 3 plus object. Has itu kalau subjeknya he, she, dan it. Kemudian kalau have subjeknya you, we, I, and they, ya, followed by verb 3. Kemudian plus object. Kemudian passive voice-nya, untuk mengubah menjadi passive voice polanya berubah menjadi subject plus has or have, kemudian plus been plus verb 3 plus by object. Nah, sekarang dilihat. Johan has taken an English course. An English course berubah menjadi subject. Mana? Yang mana jawabannya? An English course, karena English course itu tunggal, maka menjadi apa? Has, ya. Kemudian followed by been. Taken by Johan, maka jawabannya yang C. An English course has been taken by Johan. Oke, kemudian number 4. Mr. Joko is teaching English at junior high school. Mr. Joko is teaching English at junior school. Lihat garis bawahi, is teaching, ya, subject plus to be plus kata kerja bentuk ing, maka disebut dengan tense apa? Yang sedang melakukan. Tense-nya apa? Present continuous tense, ya, present continuous tense, ya, karena polanya subject plus to be plus kata kerja bentuk ing. Mr. Joko is teaching English at junior high school. Kemudian passive voice-nya berubah menjadi subject plus to be plus being plus verb 3 plus by object, ya. Jadi jawabannya yang mana? English, ya. English itu objeknya berubah menjadi subject, ya. Kemudian plus to be plus being, maka jawabannya mana? Yang D. English is being taught by Mr. Joko at junior high school. Pak Joko sedang mengajar bahasa Inggris di SMP. Bahasa Inggris sedang diajarkan oleh Pak Joko di SMP. Maka jawabannya yang D, ya. English is being taught by Mr. Joko at junior high school. Kemudian nomor 5. They are watching an horror film at cinema. Itu tense-nya sama dengan yang atas, yaitu apa? Present continuous tense, ya. Subject plus to be plus kata kerja bentuk ing, kemudian plus object. Maka tense-nya apa? Present continuous tense. Dilihat polanya tadi apa? Subject plus to be plus being plus verb 3 and then plus by object.
They are watching a horror film at a cinema. Mereka sedang menonton film horor di bioskop. Kemudian the next ya, a horror film become subject and then they become object. Ya, dilihat a horror film itu menjadi subjek, kemudian they-nya berubah menjadi objek. Jadi jawabannya yang mana? Tadi polanya apa? Subjek plus to be plus being plus verb 3 plus by object. A horror film was watching by they. They itu kalau dalam objek berubah menjadi apa? Them. Ya, jadi jawabannya yang a horror film is watching by them at cinema. Jadi film horor sedang ditonton mereka di gedung bioskop. Kemudian kita lanjut pada nomor 6. Nomor 6 ini ya. Dilihat. In the 1930, this TV pada tahun 930-an TV apa? Ditemukan. Tensinya apa? Pada tahun 90-an berarti kejadian sudah terjadi, ya. It happened in the past. Maka tenses yang dipakai apa? Kalau kejadian yang terjadi pada waktu lampau, maka tenses yang dipakai apa? Past tense. Ya, maka jawabannya yang mana? Kemarin subjek plus to be plus kata kerja bentuk 3. Kemudian to be dari past tense kan ada was dan were. Karena this TV itu tunggal, maka to be-nya was. Maka jawabannya yang mana? Yang B ya, was manufacturers ya, dibuat pada tahun 1930-an. Ya, paham ya? Sekarang yang nomor 7. He bla 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 to my wedding party. Tensesnya itu present perfect ya. Karena kalau he tidak mungkin subjeknya I, kemudian tidak mungkin have been, tapi tidak mungkin were invited karena itu semuanya jamak. Maka jawabannya yang betul pada has been invited. Dia telah diundang ke pesta pernikahan saya. Jadi jawabannya yang C. Ya. Kemudian yang nomor 8. 8 itu apa? Her first book bla 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 tomorrow morning. Itu perhatikan tomorrow morning itu berarti kejadiannya belum terjadi, maka menggunakan present future. Ya, tomorrow morning itu berarti kejadiannya belum terjadi. Berarti menggunakan tense apa? Present future tense. Polanya apa? Subject plus will plus kata kerja bentuk 1. Kemudian untuk mengubah menjadi pasifnya subject plus will plus be plus kata kerja bentuk 3. Sekarang dilihat dari A, B, C, D itu mana yang polanya subject plus will plus be plus kata kerja bentuk 3. Buku pertamanya akan di launching ya maksud saya besok pagi. Berarti jawabannya yang will be yang mana? Yang C ya. C will be launch tomorrow morning. Nah ya, gampang kan? Dan sekarang the next, nomor 9. A plate of fried rice bla 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 every Sunday morning by my mother. Kuncinya pada kata every Sunday morning, setiap minggu. Berarti tensesnya apa? Tensesnya present tense ya, karena suatu rutinitas. Every Sunday morning ya. Kemudian polanya apa untuk passive voice? Subject plus to be plus kata kerja bentuk ketiga. Karena untuk present tense itu to be-nya kan is atau a. Karena a plate of fried rice itu tunggal, maka to be-nya apa? Is ya. Kemudian diikuti pola kata kerja bentuk ketiga. Jawabannya yang mana? Ini tensesnya present tense ya. Jawabannya is cooked ya. Jadi sepiring nasi goreng dimasak setiap hari Minggu oleh ibuku ya. Kemudian terakhir nomor 10. We will visit our grandmother next holiday. We will visit our grandmother next holiday. Kata next holiday itu berarti tensesnya present future ya. Berarti kan minggu yang lalu. Kita akan mengunjungi nenek kami minggu depan ya. Minggu depan berarti kan belum terjadi, maka tensesnya apa? Present future. Jadi untuk membuat kalimat pasif masih tidak present future, polanya apa? Subject plus will plus be plus kata kerja bentuk ketiga. Mana yang polanya semacam itu? Yaitu yang
be ya, will be visited. Jadi jawabannya yang B, will be visited. Nah ya, anak untuk passive voice sudah selesai. Kamu harus bisa menghafalkan tensesnya. Yang pertama adalah present tense, kedua past tense, ketiga present continuous tense, present future, kemudian present perfect tense. Dan perlu kalian ingat, banyak report text yang menggunakan kalimat passive voice. Nanti ada satu contoh yang beri contoh satu report text yang berisi passive voice dan relative pronoun ya setelah ini selesai. Dah, saya kira untuk passive voice sudah selesai. Kemudian kita lanjut pada relative pronoun. Ya, sudah sekarang yang nomor 2 relative pronoun. Relative pronoun apa toh? Menggabungkan dua kalimat menjadi satu kalimat dengan kata penghubung, kata ganti penghubung. Ya, kata ganti penghubung kemarin ada berapa? Who untuk subjek orang, whom untuk objek orang, kemudian which itu untuk benda ya, bukan orang ya, itu bisa subjek atau objek menggantikannya. Kemudian kalau that itu menggantikan semuanya, baik itu orang maupun benda. Kemudian ada kata where itu untuk menggantikan kata tempat, kemudian when waktu, kemudian why alasan. Dan sekarang contohnya bukan ya, kemarin sudah saya beri contoh. Sekarang latihan yang kemarin yang kalian kerjakan ya. Sekarang number 1, Venus brother bla 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 extremely diligent name his new baby Tommy. Venus brother itu berarti Venus mother itu fungsinya sebagai apa? Subjek ya. Venus father yang benar-benar pandai memberi nama anaknya yaitu Tommy. Berarti karena fungsinya sebagai subjek, maka menggunakan apa? Kalau that itu bisa dipakai semuanya sebenarnya ya. Tapi ini kita cenderung yang menggunakan bukan that. Kemudian whom itu objek, kemudian whose itu kata ganti milik. Maka jawabannya yang who ya. Venus brother who extremely diligent name his new baby Tommy. Venus brother yang itu ya artinya ya. Jadi who itu artinya yang. Kemudian number 2, the car was bla 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 was bought by Adam 2 years ago has broken down so many times. The car, perhatikan the car itu kan benda, maka kita menggunakan apa kemarin? Menggunakan which ya, which. Maka which itu kan untuk benda baik objek maupun subjek. Jadi jawabannya yang B, which ya, karena benda. Dan nomor 3, the man bla 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 is eating ramen noodle on the convenience store live near my house. Laki-laki titik-titik ya. Perhatikan. Apa itu? Berarti jawabannya apa? Fungsinya kan sebagai subjek. Ya, fungsinya sebagai subjek, maka apa? Kata gantinya apa? Who. Jawabannya yang B. The man who is eating ramen noodle on the convenience store live near my house. Laki-laki yang sedang makan mie ramen ya di toko itu tinggal dekat rumah saya. Jadi jawabannya adalah who karena fungsinya sebagai subjek dan menggantikan orang. Dan sekarang yang number 4, the poor boy is sleeping on the mattress bla 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 is too dirty and old. Itu menggantikan apa? Anak yang malang itu sedang tidur di atas apa? Tikar. Is too dirty and old. Ya, jadi menggantikan matasnya begitu kotor dan sudah tua, ya, sudah tua. Maksudnya sudah tidak dipakai. Berarti menggantikan the mattress. The mattress berarti kata benda. Berarti kata gantinya apa kalau benda? Baik itu fungsinya sebagai objek maupun sebagai subjek. Kalau benda itu kita menggunakan apa? Menggunakan which ya. Oke, nomor 5, the worker bla 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 you are looking won't be back to the office today. Pekerja yang kamu cari won't be back to the office today, tidak mau kembali ke kantor hari ini. Berarti fungsinya sebagai apa? Fungsinya sebagai objek ya. Objek berarti apa? Menggunakan apa? The worker apa? Whom
whom you are looking, ya, yang kamu cari, sedang kamu cari. Kan you are looking them, juga looking him, ya, berarti jawabannya whom. Kemudian nomor 6, Mary Carey, bla bla bla, husband worked as a laboratory instructor, was a pioneer in the field of radiology. Mary Carey, apa itu? Yang suaminya bekerja di laboratorium sebagai institut laboratorium, itu berarti kan menyatakan posesif pronoun atau kata ganti milik toh. Kemarin kata ganti miliknya apa? Kalau kata ganti milik berarti apa? Berarti menggunakan apa ya? Menggunakan whose, ya, yang is suaminya, ya. Dan sekarang yang nomor 7. It was Sarah, bla bla bla, couldn't stop falling around, ya. Berarti Sarah fungsinya sebagai subjek. Kalau fungsinya sebagai subjek yang mana? Whom itu objek, kemudian that bisa dipakai semuanya, which benda, kemudian whose possessive pronoun, kata ganti milik. Berarti jawabannya yang B, that, ya. Kemudian nomor 8. People bla 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 eat fruit and vegetable might have more attractive skin color. Orang yang makan buah dan sayuran mungkin mempunyai warna kulit yang lebih menarik. Berarti orang di sini fungsinya sebagai apa? Sebagai objek, sebagai subjek, ya. Kalau which itu, that itu bisa dipakai semuanya, kemudian which itu benda, whom itu objek, orang sebagai objek, kemudian whose itu apa? Milik, ya. Possessive pronoun. Maka jawabannya yang mana? Yang mana? That, ya, sama dengan soal nomor 8. Dan nomor 9. The software bla 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 maker was unknown, was used by many retailer. The software, apa itu? Kan benda. Berarti menggunakan apa kalau benda? Kalau who itu kan untuk orang fungsinya sebagai menggantikan subjek, kalau whom itu menggantikan objek, kalau whose menggantikan kata ganti milik. Berarti jawabannya otomatis yang di which, ya. Dan nomor 10, the person bla 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 I want to send this packet has moved to unknown location. Orang yang saya ingin kirimi paket ini telah pindah ke lokasi yang tidak diketahui. Berarti itu fungsinya sebagai apa? Objek, ya, karena yang akan dikirimi. I want to see him, ya. Berarti fungsinya menjadi apa? Fungsinya objek, maka kita menggunakan apa? Kata ganti apa? Kalau objek orang, jawabannya yang mana? Yang A, whom, ya. Oke, anak-anak, untuk yang relatif pronoun sudah selesai, yang passive voice tadi sudah selesai. Kita mengulang relatif pronoun, ya. Relatif pronoun itu kata ganti apa? Kata penghubung untuk kata ganti orang. Ada berapa tadi? Ada who, ada whom, ada that, kemudian ada which, ada whose, ya. Who itu digunakan untuk menggantikan kata ganti orang sebagai subjek, kalau whom kata ganti orang sebagai objek, kalau which itu kata menggantikan benda baik objek maupun subjek, kalau whose possessive pronoun menggantikan kata ganti milik. Nah, kita sudah selesai membahas passive voice dan relative pronoun. Sekarang kita coba lihat pada teks report yang Ibu sajikan ini. Di situ kita bisa menjumpai beberapa kalimat-kalimat yang ada pada report teks itu yang menggunakan apa? Menggunakan passive voice dan relative pronoun. Ya, coba kamu lihat. Ya, the sunflower. Tagnya judulnya the sunflower, bunga matahari. Coba kamu lihat kata-kata yang digaris bawah atau yang dicetak tebal di sini, ya. Dilihat. Ya, itu teks report yang membahas tentang tumbuhan atau tanaman, ya. Dan dalam teks report itu kamu lihat ada beberapa kalimat yang menggunakan kalimat passive voice, ada juga kalimat yang menggunakan relative pronoun yang sudah kita pelajari. Maka kenapa kita kok belajar passive voice dan relative pronoun? Karena banyak teks report yang menggunakan dua kalimat itu, yaitu satu passive voice, kemudian dua apa? Relative pronoun. Coba dilihat paragraf 1. The sunflowers are annual plant in the family Ecdyraceae, ya. They have large flower heads. The stem can grow up to 3 meters tall with a flower head that can be
30 cm wide. Perhatikan, with a flower head that can be. Nah, jadi yang kepala bunganya yang, that artinya yang, ya, yang dapat lebarnya dapat mencapai 30 cm. Jadi kata that di situ adalah relatif pronoun yang menggantikan kata apa? A flower head. Ya, jadi fungsinya artinya yang, bukan bahwa. Tahu ya, itu namanya relatif pronoun. Kemudian other type of sunflower include the California Royal Sunflower, which has Burberry flower head. Ya. Jadi di sini juga kata which artinya yang. Ya. Salah satu tipe jenis dari bunga matahari, yaitu termasuk bunga matahari California, ya, California Royal, itu apa? Yang mempunyai apa? Kepala bunga yang warnanya merah dan ungu. Nah, jadi which ini artinya yang. Itu juga relatif pronoun. Itu menggantikan apa? Menggantikan benda. Ya, maka kita sudah menjumpai dua kalimat dalam satu paragraf ini menggantikan dua kalimat, yaitu kalimat yang menggunakan relatif pronoun menggunakan kata that dan which. Ya. Dan sekarang paragraf kedua. The flower head is actually made of hundreds of thousands of tiny flower called florets. Ya, itu ada kata it actually made, itu adalah apa? Kalimat pasif. Jadi kepala bunga sebenarnya terbuat dari ratusan bunga kecil yang disebut dengan floret. Itu adalah kalimat pasif, ya, karena to be plus kata kerja bentuk ketiga. Perhatikan, is actually made, kemudian called, itu adalah kalimat passive voice. Kemudian the next, the center flower look like the center of normal flower and the outer flower look like yellow petals. All together, they make a first flower or pestatium. The benefit to the plant is that it is very easily seen by the insect and bees will pollinate it. And it produce thousands of seed. Ya, itu ada kalimat yang menggunakan passive voice, juga ada kalimat yang menggunakan relative pronoun. Keuntungan dari bunga ini yaitu apa? Sangat, ya, it is very easily seen, sangat mudah dilihat oleh serangga dan burung yang, ya, yang menyerbukinya. Ya, wix itu artinya yang, berarti itu relative pronoun. And it has produced thousands of seed, dan menghasilkan beribu-ribu benih, ya, biji, ya. Kemudian the sunflower and the state flower of Kansas, that is why Kansas is something called the sunflower state. Ya, jadi bunga matahari itu kebanyakan ditemukan di Kansas, ya. That it's why juga itu kalimat relatif pronoun, ya. Maka mengapa Kansas is something called, kalimat pasif. Kadang-kadang disebut dengan apa? Negara bunga matahari. Ya, itu kalimat pasif. To be kemudian plus kata kerja bentuk 3. Ya, passive voice. Kemudian yang why tadi adalah relatif pronoun yang menanyakan alasan, kemarin sudah saya terangkan, ya, pada minggu kemarin. That is why Kansas is sometimes called the sunflower state. To grow well, sunflower need full sun. Untuk tumbuh dengan baik, bunga matahari membutuhkan banyak sinar matahari. They grow best in the fertile, wet, well-drained soil with a lot of mulch. In commercial planting, seed are planting 45 cm apart and 25 cm deep. Ya, untuk menanam bunga ini, benih ditanam. Perhatikan, ditanam. Itu juga kalimat pasif, kan? Ya, subjek plus to be plus kata kerja bentuk ketiga. Ditanam yang apa? Itu lebarnya 45 cm, kemudian dalamnya 25 cm. Oke, anak-anak, oke, well student, from the report text we can apa? We can find some of passive voice and then find
also we can find relative pronoun ya. Jadi kenapa kok kita belajar passive voice dan relative pronoun, apa hubungannya dengan pelajaran report test? Karena banyak kalimat-kalimat passive voice dan relative pronoun yang kita jumpai dalam dalam report text ya. Anak-anak, saya akhiri pembelajaran hari ini. Jangan lupa untuk mengerjakan penilaian online ya, karena itu digunakan untuk nilai ulangan harian yang digunakan pada nilai rapat semester 2 nanti. Dan saya harap kamu tidak jemu-jemunya untuk mengikuti PJJ ya, itu untuk kepentingan kamu sendiri. Semua anak sedunia mengalami ini, tidak hanya SMP 1 ya, karena kemarin katanya ya, sebenarnya kita juga semuanya jenuh karena kita menginginkan pelajaran tatap muka ya. Kita bisa membahas sepuas-puasnya pelajaran karena kita hanya membahasnya terbatas ya. Maka saya harap kalian tetap semangat, tetap menjaga kesehatan kalian ya. Jangan lupa untuk mengerjakan penilaian online yang ada, soal yang ada di penilaian online ya, karena kita sudah 2 kali. Dan ada beberapa anak yang tidak mengerjakan walaupun sudah saya umumkan tapi tidak menghubungi saya, maka tidak akan saya buka. Tapi kemarin ada, kalau anak menghubungi saya minta untuk mengerjakan, maka saya buka kembali. Kemarin hanya ada 1-2 anak yang kemarin saya sebutkan tidak mengerjakan, minta untuk mengerjakan ya, saya beri soalnya, dan sekarang sudah mengerjakan. Dan saya akhiri sampai sekian, tetap semangat ya, selalu sehat selalu ya, dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.